Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah ya Allah, kita berjumpa lagi dalam pelajaran sel. Ini pertemuan kita yang ketiga. Ibu buat videonya untuk kali ini. Sebelumnya ibu berdoa dulu ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberi Allah kesehatan yang barokah sehingga kita bisa berjumpa pada semester yang akan datang. Baik ya, hari ini ibu akan mencoba menjawab pertanyaan yang dikirimkan ke ibu beberapa minggu yang lalu. Oke, kita mulai. Pertama adalah pertanyaannya ibu rangkum. Yang pertama itu mengenai osmosis difusi dan osmosis dulu. Ya, karena ini lumayan banyak pertanyaannya. Ibu mulai dari perbedaan difusi dan osmosis. Ini pertanyaan ini diajukan oleh Tengku Nazira 11 MS4, kemudian ada Agung 11.2, ada Miko 11.4, ada Amirul juga 11.4. Sekarang ibu rangkum saja. Transportasi, difusi, dan osmosis, perbedaannya. Nah, kalau untuk perbedaan, sebetulnya apa yang terjadi pada sel hewan dan pada sel tumbuhan itu tergantung dari struktur. Misalnya, karena sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sehingga jika sel tumbuhan itu dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonis. Hipotonis artinya konsentrasi zat pelarut airnya lebih banyak daripada zat terlarut. Ya, jika dimasukkan sel tumbuhan ke dalam larutan yang hipotonis, akan terjadi sel tumbuhannya mengembang. Sel tumbuhan akan menarik air yang ada di larutan sehingga sel tumbuhan mengembang. Nah, karena sel tumbuhan punya dinding sel, sehingga sel tumbuhannya tidak ada masalah, tetap seperti itu saja. Jadi istilahnya turgid, dia hanya mengembang saja. Mungkin lebih jelas kalau kita melihatnya pada sel daun di pagi hari. Dia turgid, mengembang ya. Kemudian jika kalau sel hewan kita masuk ke dalam larutan yang hipotonis, karena tidak punya sel dinding sel sehingga air ditarik masuk ke dalam sel, akhirnya lama-lama sel mengembang dan pecah dan akhirnya selnya mati. Nah, untuk sel tumbuhan yang jika dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis itu artinya konsentrasi zat terlarut, bisa gula, bisa garam, itu lebih banyak daripada zat pelarut airnya. Nah, jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam yang hipertonis, lama-kelamaan air di dalam sel tumbuhan ditarik oleh larutan. Kan tujuannya untuk seimbang. Nah, karena ditarik akhirnya mengkerutlah sel tumbuhan itu. Dinding sel, yang bukan dinding sel, membran selnya mengkerut. Ya, kalau untuk sel hewan, karena dia tidak punya dinding sel, dia mengkerut juga dan bentuknya sudah berbeda dari awal. Kalau tumbuhan tidak ada perbedaan bentuk, tetap karena dia punya dinding sel. Oke ya, itu pertanyaan yang ibu rangkum dari Tengku Zira, Agung, Miko, dan Amirul. Kemudian pertanyaan dari Mulkiyah 11.4, Rambunan 11.2, Farah 11.4, Fauzi 11.4 tentang faktor yang mempengaruhi osmosis pada sel hewan. Kita gabung saja, faktor yang mempengaruhi difusi dan osmosis. Ini hampir mirip. Yang pertama adalah ada suhu. Semakin tinggi suhu semakin cepat, ada tekanan, ada luas permukaan, ada misalnya jumlah cahaya, ada gradien konsentrasi. Nanti bisa dibaca buku lebih banyak ya. Kemudian pertanyaan dari Rai 11.4, Rabi 11.4, Jibral 11.4. Pertanyaannya, ini reaksi apa yang terjadi pada osmosis apabila usus ayam dimasukkan ke dalam reaksi apa yang terjadi pada osmosis sehingga usus ayam mengeras. Nah, usus ayam berarti sel hewan apa sel tumbuhan? Sel hewan. Jika sel hewan mengeras berarti dimasukkan ke dalam larutan yang hipo apa yang hiper? Yang hipotonis. Hipotonis ya. Jika jumlah zat pelarutnya lebih banyak daripada zat terlarut, berarti airnya lebih banyak, dimasukkan sel hewan ke dalam sehingga sel hewan akan menarik air yang ada di larutan, selnya menjadi mengembang, membesar. Nanti lama-kelamaan sel hewan akan pecah.
Oke ya, gitu. Kemudian pertanyaan dari Ade Wahyu 11.4, Raihan 11.2 tentang apakah hanya air garam 10% saja yang bisa untuk osmosis? Tidak. Bisa 5% atau bisa pakai gula 10%, gula 5%, 3%, 2%. Yang penting dia lebih dari 1%. Ibu lupa apakah dia yang isotonisnya 1% atau di bawah 1%, karena dia berbeda sel tumbuhan sama sel hewan. Ya. Kemudian pertanyaan dari Abib 11.4. Jika osmosis dan difusi tidak normal, apa yang terjadi? Berarti apa yang terjadi? Bisa jadi selnya ada yang rusak atau ada yang salah dengan selnya. Atau apa lagi jika osmosis dan difusi tidak normal? Atau konsentrasinya yang tidak pas? Bisa jadi. Oke ya, ini pertanyaan difusi dan osmosis. Untuk video selanjutnya Ibu akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.